Surat terakhir pria yang ditemukan tewas kelaparan di masjid. Seorang pria asal Sumsel mendadak ditemukan tak bernyawa di sebuah masjid. Randika Alzatria Syaputra, 28, seorang pemuda asal Sumatera Selatan yang diketahui seorang diri itu tak bernyawa di masjid. Pria asal kota Lubuk Linggau ini ditemukan meninggal dunia di sebuah masjid di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat, 17 Oktober 2025. Kisah kepergian Randika viral di media sosial setelah beredar kabar bahwa ia meninggal dunia karena kelaparan dan kelelahan di perantauan. Ternyata terungkap kisah hidup yang lebih menyentuh dan memilukan. Ketua RT 33 RW 09 Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang, Yulita Kartikasari, membenarkan bahwa Randika memang berasal dari wilayahnya. Ia menjelaskan, Randika ditemukan sudah tidak bernyawa di area masjid, bukan di teras rumah warga seperti yang ramai diberitakan. Dari informasi yang kami terima, jenazah ditemukan di masjid. Mungkin karena warga mau salat Jumat, jenazahnya dipinggirkan sementara, ujar Yulita dikutip dari Tribun Jateng, Jumat, 31 Oktober 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Sabtu, 1 November 2025. Di samping jasad Randika ditemukan sepucuk surat tulisan tangan berjudul Broken Home. Dalam surat itu, Randika menuliskan identitas keluarganya, ayahnya almarhum Edi Al-Hakim, ibunya Rina Susanti, adiknya Nadia Sucimareta, serta nenek tirinya Citra Maharani Putri. Ia juga menulis pesan terakhir yang membuat haru banyak orang. Pak Ibu, tolong antarkan ke sini. Randika turut mencantumkan alamat lengkap keluarganya di Palembang, di Jalan Kaliauni atau Lorong Gembira, depan RS Siti Hodijah. Ketua RT Yulita membenarkan alamat tersebut memang benar ada di wilayahnya, meski kini nomor RT-nya sudah berubah menjadi RT 53 akibat pemekaran wilayah. Mungkin almarhum masih mengingat alamat lama, jelasnya. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian Cilacap, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun penggunaan obat-obatan di tubuh Randika. Dari keterangan polisi setempat, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi masyarakat jangan berspekulasi, kata Yulita. Meski dalam suratnya Randika meminta agar dibawa pulang ke Palembang, pihak keluarga memutuskan untuk memakamkannya di Bogor, tempat tinggal ibunya yang telah menikah lagi. Mungkin karena faktor jarak dan biaya, akhirnya dimakamkan di Bogor, ujar Yulita.